Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Badiatus Solihah, Devi Sinta Farmasari, Dika Pramudia Kencana, Diska Mayverland, dan Febiola Kartika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi infak dan sedekah. Yang pertama ada konsep infak. Pengertian infak berasal dari kata anfaha yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu atau 8 asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim piatu, orang yang benar-benar membutuhkan, dan sebagainya. Pengertian infak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi, yang dimaksud dengan infak adalah mengeluarkan sejumlah harta secara sukarela yang berdasarkan syariat Islam. Konsep infak berbeda dari zakat, karena dalam infak tidak disyaratkan harta harus mencapai nisab atau haul, tidak juga diperintahkan untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Dalam hal ini, infak dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terikat dengan kriteria khusus. Infak lebih diutamakan untuk kemaslahatan umum, yang artinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang-bidang tertentu. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Pada dasarnya, hukum mengeluarkan infak adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban yang boleh diwakilkan. Sumber hukum infak sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, yaitu, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat pikir. Quran Surat Al-Isra ayat 100. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Lalu selanjutnya ada hadis dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkah pun yang dengannya itu engkau mencari keridhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala karena memberikan nafkahmu tadi, sampai pun sesuatu yang engkau jadikan untuk makan mulut istrimu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, tiada suatu hari pun yang semua hamba Allah berpagi-pagi pada hari itu, melainkan 2 malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan nafkah akan gantinya. Sedangkan yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dan enggan menafkahkan menjadi habis sama sekali. Di Indonesia, peraturan tentang infak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28, yaitu ada dana infak dapat disalurkan melalui lembaga zakat seperti Basnas ataupun LAS. Yang kedua, yaitu dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta sesuai dengan amanah pemberian dana. Yang ketiga, yaitu ada dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikelola dan dicatat secara terpisah pada pembukuannya. Lalu syarat infak. Syarat bagi seseorang yang akan berinfak yaitu seseorang yang hendak berinfak harus memiliki barang atau harta yang akan diinfakkan. Yang kedua, seseorang yang merdeka. Yang ketiga, bagi orang yang berinfak haruslah balik atau dewasa. 4. Berinfak bukan karena paksaan dari pihak manapun. 5. Adanya wujud penerimaan infak adalah nyata atau benar-benar ada saat diberikan infak. Yang keenam, orang yang menerima infak adalah orang yang sudah balik atau dewasa. Yang ketujuh, harta atau barang yang akan diinfakkan ada wujudnya atau nyata. 8. Harta atau barang yang diinfakkan memiliki nilai yang dapat diambil manfaatnya. 9. Harta atau barang yang diinfakkan dapat dimiliki secara penuh, dalam artian tidak terkait dengan pihak manapun setelah seseorang menerima infak tersebut. Lalu yang terakhir, harta atau barang yang diinfakkan tidak memiliki hubungan tempat antara pemberian infak dengan orang yang menerima infak. Rukun infak. Rukun yang harus dipenuhi pada saat berinfak yaitu orang yang berinfak yaitu orang muslim yang menginfakkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang menerima infak yaitu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. 3. Harta atau barang yang diinfakkan juga memiliki syarat agar harta atau barang tersebut bermanfaat bagi penerima infak.
Lalu yang keempat, serah terima barang yang diinfakkan atau ijab qabul, yaitu artinya serah terima antara menginfak dengan penerima infak. Selanjutnya yaitu ada macam-macam infak. Infak yang bersifat wajib. Infak yang bersifat wajib harus dikerjakan apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa, karena hukum wajib dalam Islam sangat ditegaskan, misalnya nazar, kafarat, atau denda. Yang kedua ada infak yang bersifat sunnah. Sunnah berarti sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Misalnya berinfak untuk korban bencana alam, berinfak untuk anak yatim. Infak sunnah dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Lalu yang ketiga ada infak yang bersifat mubah. Mubah berarti boleh, yang diartikannya suatu perkara yang apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala ataupun dosa, dan apabila ditinggalkan tidak juga mendapatkan pahala atau dosa. Infak mubah sering juga kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, seseorang menginfakkan hartanya untuk kegiatan perdagangan yang dilakukan pada saat petani melakukan kegiatan bercocok tanam di sawah. Lalu yang keempat yaitu infak yang bersifat haram. Haram artinya sesuatu yang dilarang oleh agama. Apabila dikerjakan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Infak yang diberikan maka tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya sengaja menginfakkan harta dengan tujuan menghalangi persyariatan dari Islam. Selanjutnya yaitu penyaluran dana infak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penyaluran dana infak adalah aspek pengelolaan data untuk menetapkan jumlah penerima zakat di suatu daerah. Harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Data yang diperoleh dari lapangan harus diolah dengan seksama agar memperoleh data yang valid. Apabila jumlah penerima infak sedikit, maka perlu dianalisis apakah harus menambah kuota penerima infak dengan cara dibagikan di daerah lain atau menambah jumlah kuantitas untuk setiap penerima infak. Lalu yang kedua, aspek penyaluran dana seperti halnya zakat. Penyaluran dana infak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran dana infak tidak diwajibkan diberikan kepada golongan penerima zakat, namun lebih mengarah kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan, termasuk juga fakir dan miskin. Dana infak lebih diarahkan untuk pendayagunaan, yaitu sebagai modal usaha dengan memberikan pelatihan tertentu kepada masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya itu terkait dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal oleh lembaga pengelola infak dan juga laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga pengelola infak akan disampaikan oleh saya, Febra Kartika. Yang pertama yaitu terkait dengan pencatatan transaksinya. Ada beberapa transaksi yang akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal atas penerimaan dana infak berupa uang tunai atau kas, yaitu memang harus dicatat atau dijurnal ketika pengelola infak menerima dana infak dari pihak ketiga. Bunyi jurnalnya adalah kas infak debit dan penerimaan dana infak kredit. Transaksi yang kedua adalah jurnal atas penerimaan dana infak yaitu berupa aset non-kas atau aset non-tunai. Yang misalnya di sini bisa berupa kendaraan, bangunan, tanah, ataupun bentuk investasi lainnya. Maka juga harus dijurnal, bunyinya adalah aset non-kas infak debit dan penerimaan dana infak kredit. Transaksi yang ketiga, jurnal atas hak yang diperoleh amil ketika penerimaan dana infak tersebut. Maka terdapat dua jurnal. Yang pertama adalah penyaluran dana infak dalam kurung amil debit dan kas infak kredit. Jurnal yang kedua adalah kas amil debit dan penerimaan dana amil kredit. Transaksi yang ketiga adalah jurnal atas dana infak yang diinvestasikan. Di sini dimisalkan lembaga pengelolanya itu berinvestasi pada akad mudharabah. Dari dana infak yang diterima oleh lembaga pengelola infak diinvestasikan lagi ke dalam suatu akad, sehingga harus dicatat ketika berinvestasi sebesar nilai yang diinvestasikan. Bunyi jurnalnya adalah investasi mudharabah infak debit dan kas infak kredit. Transaksi yang kelima adalah jurnal atas penghasilan atau keuntungan dari investasi dana infak sebelumnya. Dimisalkan juga karena pada jurnal sebelumnya kita berinvestasi pada akad mudharabah, maka keuntungan atau marginnya juga adalah margin mudharabah. Bunyi jurnalnya adalah kas infak debit dan kreditnya adalah penerimaan dana infak dalam kurung keuntungan mudharabah infak. Transaksi yang keenam, dana infak yang dikumpulkan atau dikelola oleh amil selanjutnya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dana infak yang akan diakui sebagai pengurang dana infak yaitu ketika situasi yang pertama adalah apabila yang disalurkan dalam bentuk kas, maka akan dicatat oleh amil sesuai dengan jumlah kas yang diserahkan.